lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada harusnya di situ. Semuanya ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di Femcast, Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Yuk. Oke. Kali ini kita seperti biasa akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah kita sortir lewat DM-nya Ayah di IG @ustadzwijayanto.official. Hari ini kita akan membahas tentang kecemburuan dalam rumah tangga. Oke. Langsung ke pertanyaan? Silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengelola rasa cemburu yang berlebihan terhadap suami yang selalu mementingkan urusan pekerjaannya? Seolah suami saya hanya memenuhi hak nafkah, namun tidak dengan kasih sayang. Ya, tugas dari suami itu ada 4. 1, memberi nafkah yang lahir. 2, nafkah yang batin. 3, mengarahkan jalan yang benar. Sekaligus menjaga dari sentuhan api neraka dari keluarga, karena dia ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu artinya pemimpin, qawwam itu artinya pelindung, qawwam itu artinya penjamin semua supaya bisa bertemu di dunia dan reuni di surga bersama keluarga besar. Dalam rangka itulah maka pemenuhan hak dan kewajiban itu harus saling melengkapi. Satu sisi kalau ada tugas di luar dalam rangka mencari nafkah harus sebagai tanggung jawabnya, dia juga harus, tapi bukan berarti kemudian meninggalkan keluarga. Artinya workaholic juga nggak benar, tapi juga karena di keluarganya sampai lupa kerjanya juga keliru. Toh kerja juga untuk keluarga. Makanya dalam bahasa agama berkeluarga itu supaya mewujudkan keluarga yang sakinah. Di antara arti sakinah adalah tempat tinggal yang aman, yang nyaman, yang homey. Bukan sekedar house. Kalau house itu hanya bangunan, kalau home itu ya itu sih. Ya, jadi supaya keluarga itu sebagaimana lagunya, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada harusnya di situ. Semuanya ada di rumah. Nah, maka kecemburuan yang berlebihan juga nggak benar. Terlalu posesif, itu semuanya juga nggak benar. Tetapi cemburu terhadap sesuatu itu tanda cinta. Aisyah radhiyallahu anha sendiri juga pernah cemburu pada Rasulullah ketika ada Ummu Salamah itu ngantari makanan padahal Rasul sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sedang di gilirannya di rumahnya Aisyah itu diantari makanan. Gitu. Ya, tapi Rasulullah meredam. Ya, ibumu, Ummul Mukminin. Makanya ini ibunya orang mukmin, jadi dianggap ibunya orang banyak. Dia sedang cemburu. Ya biasa ada perasaan yang ya biasalah kadang-kadang kalau bayangkan kalau jangankan kok kepada suami istri, kepada anak aja gitu. Satu dibelikan Vespa baru misalnya gitu, yang satu itu motornya Scoopy bekas gitu. Itu juga ada kecemburuan gitu. Tapi dikasih mobil, begitu nanti beli mobil, toh yang pakai juga tadi ini cuma dapat motor, ini malah mobil dipakai. Ini contoh loh ya, contoh nyata, faktual. Ini ada teman-teman. Iya, artinya kan walaupun kemarin nggak dapat motor baru, kan dapat mobil. Yang pakai juga orang itu. Orang itu sama dirimu lebih banyak. Ya, itu. Ini lanjut lah ya. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana pengendalian itu kepada realistis bahwa bagaimana ini. Karena apa? Apalagi kalau sesuatu yang memang diperintahkan dalam agama. Misalnya, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat cobaan yang luar biasa dengan tugas agama. Lama nggak punya
Anak begitu punya anak baru hamil suruh ninggal pergi. Nah ini kalau bukan karena semangat taat pada suami, taat pada Allah, nggak mungkin. Dasar laki-laki udah menghamili tinggal pergi, kurang ajar gitu. Pulang pun suruh nyembelih. Bapak itu Bang Toyib nggak pernah pulang, datang-datang mau nyembelih, tapi anaknya juga taat istilahnya. Kalau semuanya berdasar atas satu ketaatan, atas satu kewajiban yang memang dibenarkan secara syariat agama, ya gitu. Jadi intinya adalah di situ kompromi saja. Karena ini berkeluarga tidak perlu dibenturkan. Kalau kamu pilih keluarga, jangan kerja. Kalau kerja sana nikah aja sama kantor gitu. Ya nggak boleh. Ya semuanya bisa dikompromikan. Ya, apalagi kalau kerjaan kantor bisa dikerjakan di rumah. Ya, toh di kamar juga bisa ngerjain. Ada yang begitu. Ya. Oke, selanjutnya, Ustadz, suami saya memiliki kecurigaan yang sangat besar kepada anak perempuan pertama kami. Apabila belum pulang di sore hari, sudah ditelepon berkali-kali. Saya takut dia, anak perempuannya, jadi merasa terkekang, Ustadz. Apakah mendidik anak dalam Islam harus mengikat sekali seperti ini? Iya, dalam rangka tanggung jawabnya ya. Yang makanya saling terbuka itu penting. Kenapa? Seharusnya memang bukan sekedar bapaknya yang ngontrol, dia sendiri harus transparan. Oh nanti saya pulang gini ya, ini saya pakai ini, supaya apa? Saya akan naik ini, saya akan ke sana bersama ini. Karena ini kaitannya dengan tanggung jawab. Karena nanti kalau ada apa-apa di akhirat, di dunia aja dia tanggung jawab. Pasti kalau ada kenakalan remaja dipanggil orang tuanya. Di akhirat apalagi sumalatus alunna yauma idzin anin naim. Semua akan dimintai pertanggungjawaban dari apapun nikmat. Anak itu adalah anugerah dari Allah, dimintai pertanggungjawaban. Maka selaku orang tua ya memang nggak apa-apa. Itu ya tentu bukan tiap 2 menit ya. 2 menit ini semuanya ada. Atau posesif tadi. Oh dari kantor ke sini kan harusnya 14 menit. Ini kok 16 menit. Yang 2 menit kemana lah ini? Ya berlebihan. Jadi itu nggak apa-apa. Memang seharusnya seperti itu. Kalau perlu schedule-nya jelas. Jadi kenapa? Karena tanggung jawab orang tua kepada anak. Jadi jangan introvert, jangan menyembunyikan sesuatu. Di kamar terus, tahu-tahu nangis, nggak tahu masalahnya. Bagaimana? Karena orang tua itu mendoakan selalu, memfasilitasi. Mudah-mudahan yang dengar ini bisa paham. Ya, bagaimana susahnya. Karena anak sakit, orang tua ikut sakit. Tapi orang tua sakit, anak nggak ikut sakit. Orang tahu mau gantikan anaknya kalau sakit. Tapi anak nggak mau gantikan orang tuanya. Orang tuanya udah kakinya itu, Masya Allah, untuk bersila aja susah. Ya Allah, Mbok yang cedera kaki saya saja, biar orang tua saya bisa main ke sana kemari. Pasti nggak mau. Itu. Orang tuanya udah pikun, ya Allah, Mbok yang pikun saya saja, biar orang tua saya bisa femkes. Enggak ada ini semuanya. Enggak ada yang mau gantikan. Ya, itu. Orang tua mau nyedot ingus anaknya. Ada anak yang mau nyedot ingus anaknya? Itu waktu pilek, waktu masih bayi. Apakah Anda seperti itu? Iya, saya buang kotoran begitu rupa waktu itu. Ya, Anda udah, lagi. Kan Anda sebagai di tengah malam, anak tidur, buang kotoran, buang najis, menyuci, popok segala macam. Ya, tapi ya. Mau? Ada yang mau? Ayo. Bapakmu pilek, ayo sedot ingus bapakmu, ayo. Ada yang mau nyedot umbeli bapaknya? Maka inilah penting dalam rangka tanggung jawab tadi. Tentu semuanya win-win solution ya. Itu intinya pada komunikasi. Mungkin kalau misalnya ditelepon terus juga malah semakin menjauhkan anaknya ke ayahnya. Akhirnya males dan nanti kalau terlalu begitu malah jadi nipu gitu. Padahal ngapain? Karena terlalu over protect itu juga nggak boleh. Tapi dalam rangka proteksi, ya, apalagi anak perempuan, ya gitu. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan pada kita untuk mendidik istri yang sangat cerewet dengan aktivitas kita, Ustadz? Saya terkadang iri dengan rekan kerja yang rumah tangganya terlihat tenang-tenang saja. Mohon pencerahannya, Ustadz.